Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, isya wa tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita mengakhirkan rangkaian pertemuan kita malam hari ini dengan rangkaian salat sunnah witir yang dilakukan secara berjamaah, maka kita juga akan menyelesaikan apa yang sudah disampaikan sebelum kita melaksanakan buka puasa sore tadi. Dan insya Allah mudah-mudahan materi yang disampaikan masih ingat judulnya Bapak Ibu? Apa judulnya? The Great Winning Generation. Ya, jadi bagaimana kita ingin menjadi seorang muslim yang bukan hanya saja menjadi pemenang, tapi pemenang terbaik dalam konteks generasi. Jadi kalau kita bicara tadi sudah kita sampaikan panjang kali lebar bagaimana kedudukan umat Islam sesungguhnya di pandangan Allah. Dan ternyata di pandangan Allah umat Islam itu adalah umat yang menang. Tadi ayatnya sudah kita singgung, di antaranya surat At-Taubah ayat 33 ataupun di dalam Maqra yang lain surah As-Saff ayat yang ke-9. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk dimenangkan di atas agama yang lainnya. Jadi ini sudah menjadi statement Allah. Ini menjadi penegasan dari Allah bahwa umat Islam itu jadi umat yang menang walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maka kalau kita bicara tentang hal itu, pertanyaannya kita refleksikan hari ini. Kira-kira jumlah umat muslim di Indonesia sedikit apa banyak? Di seluruh dunia sedikit apa banyak? Tapi banyaknya umat Islam kira-kira sudah jadi umat yang menang atau mohon maaf masih yang di belakang? Masih jadi menjadi follower atau sudah jadi trendsetter? Ya, artinya follower itu kita mengikuti dari apa-apa yang menjadi perilaku umat di luar kita. Padahal kita tidak diperkenankan demikian oleh Nabi, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti perbuatan satu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Maka oleh karena itu, karena umat Islam punya izzah, punya kemuliaan, punya harga diri, punya derajat yang tinggi di hadapan Allah, tapi kenyataannya seperti itu, lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita duduk diam saja menantikan datangnya Imam Mahdi, atau kita perlu berpartisipasi aktif untuk kemudian sama-sama mewujudkan kemenangan itu? Kira-kira yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Maka kalau kita ibaratkan dengan sebuah jembatan ini, harusnya setiap muslim itu menjadi jembatan penghubung antara idealita, di mana kita harusnya jadi umat yang menang, tapi realitasnya hari ini kita masih belum jadi umat yang menang. Maka kita berupaya mengangkat kondisi realitas itu akhirnya pada sampai kepada titik idealita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, harusnya bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kemenangan umat. Kenapa kita katakan demikian? Di dalam sejarahnya, ternyata Ramadan itu adalah merupakan sejarah kemenangan umat Islam yang luar biasa. Kita bisa lihat di slide di sini, Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Bisa dibayangkan, perang terjadi pada bulan Ramadan, di mana kondisi sahabat pada saat itu berada di dalam berpuasa, tapi di sisi yang lain mereka berperang.
Jumlahnya 313, ada yang mengatakan 314 atau 317 orang berhadapan dengan 1000 orang daripada kaum Quraisy yang saat itu bersekutu. Maka kita bisa lihat pada akhirnya kemenangannya ada di kalangan kaum muslimin atau bukan? Terjadi pada kaum muslimin. Dan insya Allah kalau kita bahas mengenai apa yang ada di belakang perang Badar ini luar biasa. Bagaimana ikhtiar para sahabat untuk menguasai daripada medan pertempuran. Bagaimana hebatnya doa Nabi ketika di malam menjelang datangnya waktu fajar sebelum pecah perang Badar. Nabi SAW bahkan ketika itu dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar di malam 17 Ramadan 2 Hijriah, Nabi mengangkat tangannya sehingga kemudian beliau berdoa demikian hebatnya, bercucur air mata, bahkan sorbannya jatuh dari pundaknya Nabi. Maka kemudian Abu Bakar datang memeluk Nabi, "Ya Rasulullah, janganlah engkau mengatakan hal itu, niscaya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengijabahnya." Tapi apa yang kemudian Nabi lakukan? "Ya Allah, andaikan engkau kalahkan kami umat Islam esok hari, maka niscaya tidak akan ada lagi umatmu, hambamu yang akan meninggikan panji Islam di atas muka bumi ini. Maka tolonglah kami ya Allah, menangkanlah kami ya Allah." Dan Nabi berdoa itu sampai dengan waktu fajar. Maka begitu mendekati waktu fajar, datanglah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan malaikat Jibril bersama malaikat dari langit ketiga, ribuan malaikat yang mereka kemudian turun dan akan membersamai para kaum muslimin. Bahkan setelah itu Nabi dengan kemudian wajah yang sumringah, wajah yang bercerah, ya berbinar-binar mengatakan, "Telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala." Bahkan beliau katakan, si fulan itu akan mati di sana, yang itu akan gugur di situ, yang itu akan begini. Jadi diberikan kabar gembira oleh Allah. Perang Badar sedikit tidak berarti menjadi kalah, tapi boleh jadi dengan pertolongan Allah yang sedikit bisa jadi pemenang. Fathu Mekah 10 Ramadan 8 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan puluhan ribu kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Setelah kemudian sebelumnya diusir dari kota Mekah, hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan kemudian kembali lagi untuk melaksanakan apa yang disebut dengan haji wada nantinya. Maka disinilah kita bisa melihat bagaimana kota Mekah bisa ditaklukkan tanpa kemudian jatuhnya pertumpahan darah. Terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Perang Tabuk ini juga adalah di antara salah satu perang yang dimana kemudian kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat-sangat rentan. Bagaimana perlengkapan yang dimiliki sangat minim, kondisi cuaca begitu ekstrim, tapi kemudian mereka tetap berangkat di dalam rangka memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada Allah dan Rasul. Fathu Andalus, bagaimana kemudian kita mendengar ditaklukkannya Andalusia atau Spanyol oleh kaum muslimin, terjadi 28 Ramadan 92 Hijriah. Ain Jalut 15 Ramadan 658 Hijriah. Bahkan kemerdekaan bangsa kita, NKRI yang kita cintai, ini juga terjadi pada 17 Agustus tahun 45 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Harusnya Ramadan itu adalah momentum kemenangan umat. Harusnya Ramadan itu sebagai momentum kemenangan kita di dalam rangka memenangkan umat. Sehingga kalau kita mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan, benarlah Nabi SAW kemudian menyebutkan bahwa andai kata lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati takuna sanah kullaha Ramadan. Andaikan para hambaku tahu apa yang ada di dalam Ramadan itu, tentu umatku akan berharap agar sepanjang tahun itu Ramadan. Betul atau tidak? Setidaknya kalau kita lihat nuansa yang kita dapatkan, nuansa kekeluargaan ukhuwah di bulan Ramadan ini, kita nikmati apa enggak Bapak Ibu? Bahkan kalau bisa pengennya tiap bulan atau tiap tahun. Tiap tahun kalau perlu Ramadan. Tapi disinilah kemudian Nabi menyebutkan, oleh karenanya ketika kita mengatakan bahwa ini adalah kenikmatan bertemu dengan Ramadan dan membangkitkan kemenangan kita, lalu terminal kemenangan apa yang perlu kita capai dengan Ramadan kita setidaknya?
Itu akan kita jawab dengan kembali lagi kepada dasar di mana kemudian perintah kita atau perintah dari Allah kepada kita untuk melaksanakan kewajiban berpuasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi kalau kita bicara Ramadan, terminal kemenangan apa yang harus kita capai Bapak Ibu? Terminal takwa. Kenapa kita katakan demikian? The ultimate goal of the fast is to develop takwa, God consciousness in humans. Bagaimana kemudian yang menjadi tujuan utama daripada puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah mendevelop takwa, mengembangkan nilai takwa. Maka tidak heran kalau kita lihat takwa ini diulang di dalam Al-Quran berapa kali Bapak Ibu? Banyaknya berapa? Banyak ini jawaban aman dan diplomatis, ya kan? Ya kan, yang saya tanya kira-kira berapa kali terulang? 150 times. 150 kali. Kata takwa diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala derivasinya yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi ada satu kata takwa yang itu disematkan dengan puasa. Bahkan kalau kita lihat kata puasa diulang berapa kali? Boleh jadi hanya satu kali. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah jalan untuk mengembangkan nilai ketakwaan kita. Kita bisa melakukan sholat Jumat juga adalah bagian mengembangkan ketakwaan kita. Sholat meningkatkan kualitas takwa. Dan insya Allah kalau nanti kita sampai, takwa itu nanti pada dasarnya dibedakan kepada dua hal. Apa yang ada di dalam Al-Quran mengenai takwa terulang 150 kali, ini secara polarisasi, pemahaman, interpretasi bisa kita bagi pada dua kelompok, yaitu bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Dan kalau kita kaitkan konteks la'allakum tattaqun di sini, apa yang kemudian diinginkan oleh Allah? Jawabannya adalah agar dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita semua untuk bertakwa. Karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan kekhususan yang Allah berikan kepada para hambanya. Kalau bahasa sederhananya, kita kalau manggil secara umum kan umum saja. Tapi kalau kita manggil anak kita, pasangan kita dengan panggilan-panggilan kesayangan, biasanya setelah itu mau dikasih apa? Ya kalau mau dikasih hadiah biasanya gini kan. Ya kalau manggil anak misalkan, "Bang, sini." Abi mau bilang sesuatu, Abah mau bilang sesuatu, Umi mau bilang sesuatu, ya kan? Nanti kalau abang bisa menghafalkan Quran 30 juz, insya Allah nanti dimudahkan untuk bisa berangkat umroh. Misalkan seperti itu. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah tugas, tapi di sisi yang lain juga akan mendapatkan reward. Ini kan bagaimana panggilan khusus seorang manusia kepada manusia lain. Lah kalau kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, agar kalian menjadi bertakwa. Tadi kita baca beberapa juga kalimat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu dalam salat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada siksanya api nerakanya Allah. Dan insya Allah ini akan menjadi salah satu dasar dari pembahasan kita besok hari mengenai fikih keluarga. Bagaimana menghidupkan nuansa Ramadan di dalam rumah tangga kita. Insya Allah ini bisa menjadi kajian yang terakhir untuk rangkaian ini, karena lusa kita sudah bergerak menuju San Francisco dan beberapa kota lain.
Maka mudah-mudahan besok kita akan masih lanjutkan kajian kita terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan beberapa hari sebelumnya. Jadi kembali lagi, la'allakum tattaqun, antara dua. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Nanti lain waktu kita akan perdalam. Nanti kemudian di akhir akan kembali lagi ke sini, kita akan bahas lebih dalam tentang hal itu. Namun kita akan kembali kepada ayat ini. La'allakum tattaqun, maka di dalam kitab Aisar At-Tafasir kalangan Syekh Al-Jazairi disebutkan la'allakum tattaqun di sini adalah agar dengan puasa Allah mempersiapkan umat manusia, hamba Allah yang beriman itu untuk mencapai ketakwaan di dalam rangka melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sekarang kalau menurut Bapak Ibu, jadi orang bertakwa penting nggak? Penting aja apa penting banget? Penting banget apa pakai bingit? Kenapa sih kita harus bertakwa? Karena ternyata ukuran kemuliaan kita di sisi Allah adalah dengan takwa. Karena Allah tidak meletakkan kemuliaan seorang manusia itu hanya pada banyaknya materi yang dia punya, atau pada tingginya jabatan yang dia miliki, atau berapa lama dia tinggal di atas muka bumi. Kita bisa lihat sahabat Nabi yang bernama Bilal ibn Rabah adalah dari kalangan budak. Kalau dilihat dari wajahnya, Masya Allah, Bapak Ibu di sini jauh lebih terang warna kulitnya dibandingkan beliau. Tapi beliau memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, sehingga ketika Isra wal Mi'raj, Nabi sudah mendengar suara terompah Bilal di surganya Allah. Kita kira-kira bukan budak, udah nyampe belum sendal kita di surga? Sudah sampai apa belum? Nah, ini yang kita lihat. Makanya begitu kemudian selesai, Nabi nanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa sih yang kamu lakukan sehingga engkau bisa punya kemuliaan ini?" Maka dia jawab, Bilal, "Ya Rasulullah, engkau melihat aku sebagaimana engkau lihat. Aku sholat bersama denganmu, berjihad denganmu, aku memanggil azan atau menyampaikan azan untuk memanggil pelaksanaan sholat. Apalagi ya Bilal?" Mungkin ini ya Rasulullah, saya punya sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan itu adalah hifdzul wudu, menjaga wudu. Jadi kalau Bilal sekali dia batal wudunya, maka dia wudu lagi. Dan setelah itu melaksanakan syukrul wudu, sunnah syukrul wudu 2 rakaat, dan kemudian dia menjaga itu sepanjang hidupnya. Maka kata Nabi, hada, inilah yang menjadikan engkau memiliki nilai ketinggian di sisi Allah. Gara-gara jaga wudu. Tapi bukan berarti cuma jaga wudu doang. Wudunya menjadi istimewa karena yang lainnya juga dijaga. Kalau kita kira-kira wudu maghrib bisa nggak dipakai buat sampai subuh? Ya berat Ustadz ya kan. Walaupun summer ini kan waktu malamnya sebentar ya kan. Kita baru nyampe rumah udah jam 12, jam 1, jam 3 udah sahur lagi. Tapi ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah hamba Allah yang bertakwa. Kira-kira jadi orang bertakwa enak nggak? Apa enaknya jadi orang bertakwa? Apa Bapak Ibu enaknya jadi orang bertakwa? Nih, di antaranya bisa kita lihat di dalam surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Jadi kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." 1. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan dia keluar dari segala permasalahannya. Maksudnya kalau dia punya masalah, dia punya kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Siapa yang bisa duga? Tadi sore kita makan, Masya Allah, kemarin dari krecek sampai sayur asem, hari ini gulai ayam sampai gado-gado. Ya pokoknya walaupun ini campur baur, tapi rasanya tetap berjamaah di dalam perut, ya kan? Ya ini spesial nabrak, nggak apa-apa, ya kan? Dan kita menikmati, nggak apa-apa. Kayak kemarin makan gulai kepala kakap, tapi diuyupnya sayur asem, ya kan? Kan Masya Allah, nikmat. Hari ini kita makan, ya kan, gulai ayam dicampur gado-gado. Wow, ini jarang-jarang, di Indonesia aja jarang-jarang Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nikmat makan, ongol-ongol ada, ya kan? Pastel ada, Masya Allah. Kurang apa rezekinya orang bertakwa? Ini besok lebih rame lagi saya, ya kan? Semakin nabrak semakin genuine, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Karena fastabiqul khairat, pengen saya bisa buat nih. Kalau misalkan yang dari Aceh ada kue timpan, dia buat kue timpan. Yang dari Sunda ya buat misalkan Nagasari atau yang lainnya dan seterusnya, kan nggak apa-apa. Walaupun kelihatan nabrak, kan begitu sampai di perut berjamaah semua, ya kan? Untuk bisa dipakai buat sholat. Makanya alhamdulillah kita sholat, alhamdulillah sejauh ini kelihatan nggak ada yang cedera, ya kan? Ya. Kenapa kita bilang gitu? Nih, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari pintu yang enggak diduga-duga. Bahkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan segala urusannya, Masya Allah. Tuh, urusan orang bertakwa itu enggak ada yang susah. Enggak ada yang susah. Ya, makanya termasuk kalau hari ini di ruangan ini masih ada yang belum menikah karena masih jomblo. Ya, masih ada apa enggak nih kira-kira? Oh, ada. Kalau ada saya mau nyampaikan salam dari Kang Ridwan Kamil. Dia punya pantun buat para jomblowan dan jomblowati. Beliau bilang begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Masa teman udah banyak ke penghulu, Anda masih senang sendirian, ya kan? Ya insya Allah kita doakan yang jomblo-jomblo ini mudah-mudahan, ya kan? Ya, jomblo-jomblo bahagia. Di sini insya Allah tadi sudah ada informasi dari Kang Tisna Ustadz. Di sini ada beberapa. Boleh di Jakarta juga saya ada perusahaan Jepang, ada perusahaan Bank Nasional, ada perusahaan apa. Kadang-kadang Ustadz ini begini. Kalau misalkan memang susah-susah, biar saya pertemukan yang di US dengan yang di Indonesia. Ya, insya Allah. Jadi apa? Urusan orang bertakwa itu dimudahkan. Makanya yang namanya jodoh bahasanya bukan dicari tapi diundang. Caranya gimana? Jadikan diri itu bertakwa kepada Allah, biar yang menghampirinya juga adalah hamba Allah yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yakfur anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu, maka Allah akan menghapuskan sayyi'atahu, ya, sayyi'atihi, yaitu menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajran, dan Allah akan berikan kemuliaan pahala bagi dia. Makanya jadi orang bertakwa itu nguntungin enggak? Nguntungin. Lalu gimana sih takwa itu? Ada yang bilang takwa itu is when Nuh alaihi salam called his people patiently to worship Allah for about 950 years. Takwa itu ketika Nabi Nuh mengajak daripada umatnya untuk menyembah Allah hampir selama 950 tahun. Takwa itu when Ibrahim alaihi salam went to sacrifice his own son for the sake of Allah. Ketika dia akan mengorbankan anaknya sebagai bukti ketaatan perintah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu when Ismail accepted himself to be slaughtered for sake of Allah. Jadi akan bersedia, silakan ayah, kalau itu memang perintah dari Allah, silakan engkau lakukan. Masya Allah, ini anak luar biasa. Makanya kalau kita bicara di dalam Al-Quran, ada beberapa tipologi keluarga. Ada model keluarga suaminya soleh, istrinya salah. Itu siapa? Keluarga Nabi Lut, ya kan? Nabi Lutnya soleh, ya enggak? Tapi istrinya pendukung LGBT, ya kan? Ya, betul ya. Ada lagi yang suaminya salah, istrinya solehah. Fir'aun dengan Asiyah. Asiyah ini Masya Allah wanita muslimah yang solehah. Ada lagi yang modelnya, ini bukan Nabi dan bukan Rasul, suaminya salah, istrinya salah. Siapa ini? Abu Lahab, betul Bu, cakep, ya kan? Alhamdulillah. Nah ini peringatan 5 menit lagi, ya kan? Insya Allah. Jadi wordingnya makin lama makin halus, ya kan?
Ada lagi yang suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya juga soleh. Keluarganya siapa itu? Nabi Ibrahim, Masya Allah. Jadi kalau hari ini kira-kira kalau kita berkaca kepada jenis keluarga yang kayak begitu, kira-kira yang akan dipilih oleh bapak ibu, saya tanya ibu dulu dah, kira-kira milih keluarga modelnya keluarga siapa? Keluarga Ibrahim. Bapaknya? Ibrahim, Masya Allah. Ini kompak berarti ya. Tapi yang perlu diketahui, Nabi Ibrahim istrinya 2 ya kan? Jadi insya Allah mudah-mudahan ya, wah ada yang tepuk tangan di belakang. Alhamdulillah Ustadz menyampaikan hasrat saya sekian lama ya. Insya Allah bab ini besok kita bahas. Tapi intinya Nabi Ibrahim salih, istrinya salihah, anaknya saleh. Taqwa is when Yusuf alaihissalam rejected the call of a beautiful woman to commit fornication. Oh, Nabi Yusuf, Masya Allah, udah ganteng ya kan, terus dia jauh dari negeri dia, diajak maksiat juga bukan sembarang istri pejabat ini, istri raja yang perawatannya tiap hari ya kan. Tapi ternyata Nabi Yusuf menolaknya. Taqwa is when Musa and Harun bravely called the dictator Fir'aun to worship Allah. Bagaimana ketika Musa dan Harun bisa kemudian berhadapan dengan diktator Fir'aun. Bahkan taqwa is when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam offered salah in the night till his past and future sins were forgiven. Walaupun Nabi maksum, diampuni dosa yang akan datang dan sebelumnya, tapi Nabi sholat malam itu Masya Allah. Sampai pernah satu waktu ditegur oleh Ummul Mukminin, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini hamba yang sudah diampuni Allah dosa-dosanya? Kenapa engkau sholat malam sampai kakimu bengkak?" Kita hari ini ada nggak sholat malam terawih sampai kaki kita bengkak? Ada apa nggak? Mungkin bengkaknya gara-gara ngelilingin Santa Monica, terus kemudian baru sholat bengkak kakinya. Banyak jalan, tawafnya Masya Allah, staples center ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau kita tadi mungkin belum seberapanya Nabi, Bapak Ibu. Nabi 1 rakaat itu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita ada nggak sih itu? Kalau imam baca surat Al-Baqarah aja, kita temenin apa kita tinggalin? Nggak usah ditanya lagi Ustaz ya kan? Apalagi di sini batasnya jam 11, selesai nggak selesai harus keluar ya kan? Jadi Bapak Ibu ma'asyiral hadirat rahimakumullah, bahkan di dalam sebuah hal yang lain disebutkan oleh Umar Ibn Khattab ketika bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana si takwa? Bagaimana menurut engkau wahai Umar? Maka kemudian dibalikkan lagi. Maka jawaban beliau adalah takwa itu seperti melalui jalan yang penuh duri. Maka melangkah dengan waspada dan berhati-hati. Itu takwa. Ibarat kita jalan, lewat jalan di situ banyak lubang, banyak duri-duri. Pertanyaannya, apa yang kita akan lakukan? Terabas apa kita hati-hati? Itulah takwa. Maka di dalam istilah terminologi, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu dawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Masya Allah, di bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja kita jaga. Betul nggak? Waktu kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kalau di luar Ramadan makan minum boleh nggak? Boleh. Tapi ketika kita Ramadan, biarkan mereka yang mungkin tidak memiliki keyakinan sebagai seorang muslim untuk makan minum ya kan? Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa mendapatkan takwa. Nah ini baru masuk kepada bagaimana upaya menginternalisasikan diri kita, mengambil kontribusi, mengambil peran sebagai jembatan penghubung antara realitas dengan idealitas. Kita ingin menjadi part of winning generation of ummah. Kita ingin jadi bagian dari batu bata kecil daripada bangunan umat Islam yang harusnya menjadi bangunan umat pemenang. Dan ini bisa kita bangun di Ramadan ini. Salah satunya, kalau kita bicara tentang bagaimana membangun takwa, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi izinkan Al-Fakir pada kesempatan malam ini mengambil apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib ketika beliau ditanya,
Bagaimana sih takwa itu dan dijalankan seperti apa? Maka beliau gambarkan dalam 4 hal. Takwa itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Dia punya rasa takut kepada Allah yang maha sempurna. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Takut dalam hal apa? Karena takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada selain Allah. Misalkan begini, kita takut dengan seekor, katakanlah, harimau. Begitu ada harimau, pertanyaannya, kita dekati atau kita jauhi? Kita dekati atau kita jauhi? Karena kita takut. Tapi kalau kita hari ini takut kepada Allah, apakah kita jauhi Allah atau justru semakin mendekat kepada Allah? Semakin mendekat. Dalam konteks apa kita mendekat? Kita takut. Yang bisa kita hadirkan, kita takut kalau amal-amal Ramadan kita belum sempurna. Kita takut kalau apa yang kita lakukan belum cukup pantas untuk membuat Allah ridho kepada kita. Kita takut kalau kemudian Allah memurkai kita dan memasukkan kita ke dalam nerakanya. Kita takut kalau ternyata dalam hidup kita selama ini belum memantaskan kita untuk berakhir husnul khotimah. Kita takut kalau apa yang kita lakukan selama ini bukan karena Allah, sehingga kemudian Allah tidak menilai apa yang kita lakukan. Kita takut kalau jangan-jangan Allah tidak memberikan kesempatan itu bagi kita kembali di waktu yang akan datang. Maka rasa takut ini yang perlu kita hadirkan. Orang yang punya rasa takut, maka dia akan melakukan yang terbaik. Mohon maaf, kadang-kadang saya suka memberikan perumpamaan gini. Bapak Ibu, katakanlah ya, di luar sana ada seseorang datang ke dokter, begitu sampai di dokter, di scan. Wah, ini kalau lihat laporannya Pak, kemungkinan Bapak atau Ibu ini usianya paling lama 3 hari lagi. Divonis ya, misalkan. Kira-kira dalam 3 hari itu, kalau bicara tentang ibadah, kira-kira ibadahnya benar apa enggak Bapak ya? Sholatnya nangis apa enggak? Wudunya nangis apa enggak? Diamnya nangis apa enggak? Masya Allah. Tapi begitu ternyata lewat 3 hari, Allah masih karuniakan usia bagi dia. Kira-kira takutnya sudah mulai hilang atau masih tetap sama? Hilang. Akhirnya sholatnya gimana? Mundur lagi. Kemudian ibadahnya kendor lagi. Nah ini, maka kita harus menghadirkan salah satu kiat agar sholat kita khusyuk, ibadah puasa kita juga baik, bahkan zakat kita optimal. Salah satunya hadirkan, jika boleh jadi aktivitas sholat kita hari ini adalah sholat terakhir di hadapan Allah. Ini yang perlu kita hadirkan. Jangan kita merasa aman daripada kemurkaan Allah. Orang yang merasa aman kadang-kadang justru mudah keplesetnya. Saya sih Ustadz lulusan kampus Islam, gak mungkin lah ngelakukan begitu. Hari ini Bapak Ibu mohon maaf, justru sebaliknya malah terjadi. Sekarang apalagi di Jakarta. Di sini juga mungkin, ya Ustadz saya sih udah biasa. Ya kalau yang lain, buat yang lain wine itu haram, buat saya nggak apa-apa. Nah ini salah. Apalagi kalau dia muslim. Jelas, innamal khamr wal maisir. Allah mengharamkan khamr dan judi. Maka termasuk ya ke kasino dan lain sebagainya. Kan cuman main doang Ustadz. Sama aja. Sedikit apa banyaknya. Terus kalau menang kan alhamdulillah Ustadz. Terus kalau enggak, ya astagfirullah. Ya nggak benar ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit atau banyaknya seorang yang melanggar larangan Allah sama. Maka ini adalah yang harus kita hadirkan, al-khawfu minal jalil. InsyaAllah lain waktu kita akan bahas lebih dalam. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Dia mengamalkan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah turunkan? Al-Quranul Karim. Nah kemarin sudah kita bahas. Karena apa? Al-Quran adalah merupakan hudan lil muttaqin. Dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau kita ragu dengan sedikit saja yang ada di Al-Quran, maka iman dan ketakwaan kita dipertanyakan. Karena apa yang sudah Allah berikan, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Tinggal bagaimana hari ini kita menjalankan isi Quran, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Karena Nabi menyontohkannya juga gitu. Kemarin kita bahas, kana khuluquhul
Quran. Akhlak Nabi itu seperti Al-Quran, the walking Quran. Prototypes is Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau ngamalin Quran, ya lihat bagaimana Nabi mengamalkan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, wal isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu dia akan bersiap-siap untuk hari akhir. Nah, ini udah bersiap-siap beneran ya kan? Benar-benar bersiap ini ya kan? Insyaallah mudah-mudahan sedikit lagi, 3 menit lagi. Bersiap-siap untuk hari akhir. Kenapa? Kita hari ini menjelang akhir Ramadan bersiap-siap pengen mudik ya kan? Kalau kita nih yang mudik, apakah di Indonesia atau mungkin yang di Los Angeles, katakanlah kita pengen mudik. Kira-kira mudik berapa lama kita di Indonesia? Kalau ternyata main job kita adanya di sini, main duty kita ada di sini. Kira-kira berapa lama? Seminggu, 2 minggu. Persiapannya berapa lama? 2 bulan. Ada nggak yang lebih dari itu? Bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, betul? Padahal cuman 2 minggu. Lah kita bakal besok pulang ke kampung akhirat, khalidan fiha abada. Kita bakal pulang ke akhirat selamanya Bapak Ibu. Tapi kita nggak nyiapin. Kita nggak nyiapin. Kita bakal pulang kampung ke akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih bagus daripada sebelumnya. Pertanyaannya udah disiapin apa belum? Yang udah kita siapin apa? Apa yang kita siapin? Makanya Nabi mengatakan al-kayyisu man dada nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, mengendalikan dirinya agar hari ini lebih baik dari kemarin, esok hari lebih baik dari hari ini, dan dia sibuk beramal untuk kehidupan setelah matinya. Hari ini dia punya rezeki. Rezeki yang ada di dompet kita belum tentu punya kita, tapi rezeki yang kita belanjakan di jalan Allah, maka itu adalah yang akan menjadi milik kita di yaumil akhir. Jangan sampai kita ini terjebak, tertipu dengan kebahagiaan yang semu di dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat termasuk bagi al-fakir. Saya merasakan Masya Allah kekerabatan di sini luar biasa, menjamu tamu ya. Ini benar-benar mengamalkan hadis Nabi, tahadu tahabu, berikanlah hadiah maka engkau akan saling mencintai. Maka insya Allah yuk kita amalkan yang kayak begini. Karena apa? Kita nggak pernah tahu amal soleh mana yang pada akhirnya memasukkan kita ke surga. Besok kita ada kesempatan ikut partisipasi kapal kemanusiaan. Kita bisa partisipasi program food truck untuk menyediakan berbuka bagi warga Jabodetabek. Kita bisa bantu saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, punya sekolah, punya madrasah, punya bangunan yang membahagiakan, masjid, musola, bahkan termasuk Quran dan lain sebagainya. Yuk kita niatin sebagian, bahkan kita hari ini ingin beli masjid, yuk kita beli. Jangan takut, semua ini akan diberikan balasan lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waridha biqalil. Kita ridho dengan yang sedikit. Walaupun ngajinya cuma 20 menit, mudah-mudahan ridho. Ya, makanya besok datangnya agak duluan, biar ngajinya agak panjangan, ya kan? Ya, karena apa? Dengan menikmati ridho dengan apa yang Allah berikan walaupun sedikit, maka insya Allah Allah tambahkan lagi. Dan inilah yang akan menghidupkan hati kita. Kenapa? Karena if light is in your heart, you will find your way home. Kalau kita bisa menemukan cahaya di dalam hati kita, kita bisa menemukan arah kita pulang. Bahasa Allah, kalau kita mengambil 1 langkah menuju Allah, Allah akan mengambil 10 langkah menuju kita. Kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan menjadi bagian daripada winning generation in this Ramadan. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan hari ini ada manfaatnya. Semoga kita semua bisa menjadi pemenang di Ramadan ini, menjadi ahlut taqwa. Insya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.